Tetapi sekali lagi, lembaga-lembaga itu ada koordinasi yang jelas. Tidak bisa kemudian ada sebuah lembaga yang di situ tulisannya Nahdlatul Ulama tidak mau kepada Ma'arif, begitu juga tidak mau kepada Yayasan Pendidikan Muslimat NU. Nah, ini itu namanya mau kuenya tapi tidak mau repot, itu namanya. Itu benalu. Tidak boleh. berarti perlu digarisbawahi nggih Gus, bahwasanya ya kalau sudah mencantumkan nama Nahdlatul Ulama berarti harus menjaga, tetap menjaga komunikasi. Iya, komunikasi, koordinasi dengan lembaga pendidikan Ma'arif. Itu otomatis itu. Otomatis. Ya, kalau tidak ya kita tertibkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Evi Yuniarsih dalam acara Bima, Bincang Pendidikan Masa Kini. Baiklah para Nahdiyin yang ada di rumah, saya sekarang sedang bersama seseorang yang pasti sudah kita kenal, yaitu Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Banyuwangi. Nah, perlu kami sampaikan bahwasanya pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang mengapa sih kok harus sekolah di Nahdlatul Ulama. Nah, dan juga perlu kami informasikan bahwasanya acara ini didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan dan juga Bank BTN. Baiklah, selamat pagi Gus Maki. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, sehat? Ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begini, ngomongkan soal pendidikan. Di dalam tubuh Nahdlatul Ulama sendiri itu kan sudah ada lembaganya, yaitu Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Dan lembaga ini alhamdulillah di Banyuwangi sudah berkembang cukup pesat. Nah, tujuan didirikannya LP Ma'arif NU salah satunya adalah untuk mewujudkan cita-cita pendidikan Nahdlatul Ulama. Menurut Gus Maki nih, apa sih tujuan pendidikan Nahdlatul Ulama itu? Oke. Ma'arif itu bagian tidak terpisahkan dari Nahdlatul Ulama. Ini yang harus kita fahami bersama dulu, bahwa pelaksana teknis program pendidikan Nahdlatul Ulama itu adalah mutlak dilaksanakan oleh pendidikan Ma'arif. Jadi kalau boleh anatomikan ke tubuh kita ini Nahdlatul Ulamanya, maka tangan kanannya adalah pendidikan Ma'arif. Kenapa kok harus warga NU itu ada sebuah kewajiban moral untuk menyekolahkan putra-putrinya di lembaga pendidikan NU? Ini bukan soal sekedar pendidikan transformasi ilmu, bukan. Begini, Nahdlatul Ulama itu berdiri tahun 1926. Nah, sementara Indonesia ini resmi menjadi sebuah negara merdeka itu tahun 1945. Bahwa keberadaan NU bagian daripada kelompok masyarakat pada waktu itu, para pejuang, memang bukan hanya para kiai NU dan masyayikh NU. Semua anak bangsa pada waktu itu semua ikut bergerak bagaimana Indonesia ini berdiri. Tetapi sejarah mencatat bahwa kiai-kiai Nahdlatul Ulama, masyayikh yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama, peran jasanya jelas dan nyata. Nah, di saat
merebut kemerdekaan, Nahdlatul Ulama adalah bagian terpenting daripada ikhtiar memerdekakan bangsa ini. Maka mempertahankan Nahdlatul Ulama adalah bagian daripada juga mempertahankan, mengisi kemerdekaan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau berbicara NU, maka otomatis berbicara Indonesia. Nah, ini mindset kita berpikirnya begitu. Jadi kalau mau dibikin lebih sederhana, mempertahankan Indonesia ini, maka harus ada ikhtiar juga mempertahankan eksistensi kauniyah, keberadaan daripada Nahdlatul Ulama. Satu. Nah, mengisi kemerdekaan ini tidak perlu semuanya kemudian menjadi pejabat, semuanya menjadi tentara, semua menjadi polisi. Tidak perlu, karena tidak mungkin, tempatnya tidak cukup. Maka mempertahankan Indonesia, mengisi kemerdekaan dengan menghidupi Nahdlatul Ulama bagi warga NU adalah bagian daripada mengisi kemerdekaan. Ini dari sisi kebangsaan. Saya belum ngomong dari sisi syariat dan akidah ya. Nah, karena mempertahankan Indonesia ini sebagian wasilahnya, sebagian perantaranya adalah dengan cara mempertahankan eksistensi NU, memajukan NU, maka otomatis kita konsennya di NU. Nah, salah satu cara mempertahankan keberadaan NU, maka dalam bidang pendidikan yang dalam hal ini dipasrahkan kepada tangan kanannya NU, yaitu Lembaga Pendidikan Ma'arif, ini sebuah keharusan. Jadi kalau ini di puzzle, jadi dirangkai-rangkai itu, ini rangkaian yang tidak bisa terlepas satu dengan yang lain. Jadi Indonesia berdirinya NU dulu, berdirinya Indonesia dulu, kemudian mengisi kemerdekaan. Nah, menghidupi NU, menghidupkan NU dari sisi pendidikan yang di sini melalui pendidikan Lembaga Pendidikan Ma'arif, ini satu rangkaian. Nah, inilah kenapa saya bersama teman-teman yang lain hari-hari ini, bulan-bulan ini, bahkan sudah berlangsung beberapa bulan, ada kampanye yang terus-menerus saya lakukan bersama teman-teman PCNU dan teman-teman PC Ma'arif, yaitu anaknya orang NU, anaknya warga NU itu sudah sepatutnya, bahkan sudah pada tingkatan wajib untuk menyekolahkan anak-anaknya di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ini dari sisi pandangan negara, pandangan kebangsaan. Belum lagi dari sisi keilmuan. Kita bisa mewakili para orang tua yang memiliki putra-putrinya. Kita sebagai orang tua harus yakin anak-anak kita menerima pendidikan yang aman. Sekali lagi, kita sebagai orang tua harus mendapatkan sebuah keyakinan bahwa pendidikan, ilmu yang masuk ke anak-anak kita itu adalah pendidikan transformasi ilmu. Ilmunya itu sendiri adalah ilmu yang aman. Apa ada ilmu yang tidak aman? Banyak. Ilmu yang tidak aman itu ya banyak. Transformasi pendidikan itu ada juga yang tidak aman. Nah, di Nahdlatul Ulama satu-satunya keyakinan kami bahwa lembaga pendidikan yang aman bagi anak-anak kita itu aman dari sisi apa? Dari sisi syariat, dari sisi akidah, dari sisi budi pekerti. Yang aman adalah di lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan LP Ma'arif. Nah, mohon maaf saya lanjutkan. Nah, begini Gus Maki. Tadi Gus Maki menyampaikan bahwasanya lembaga di
tubuh Nahdlatul Ulama itu sudah ada lembaga yang menangani bidang pendidikan, yaitu Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Banyuwangi. Nah, gerakan Ayo Sekolah NU ini kenapa kok enggak gerakan Ayo Sekolah Ma'arif gitu? Mungkin ada pandangan tersendiri dari Gus Nuki. Kalau hanya gerakan Ayo Sekolah Ma'arif misalnya, karena ada lembaga yang berada di bawah naungan NU juga yang itu juga menangani pendidikan. Jadi kalau ngomongkan lembaga pendidikan NU itu otomatis misalnya yang Ma'arif ikut, kemudian yang Yayasan Pendidikan Muslimat NU juga ikut semuanya. Ini merupakan relaksasi terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di bawah. Yang penting secara garis koordinasinya, kemudian garis konsultasinya, garis komunikasinya, ini jelas semuanya ke Nahdlatul Ulama, dalam hal ini Ma'arif. Jangan sampai ada sekolah yang di situ tulisannya NU tetapi tidak sembung, tidak intisab kepada pendidikan Ma'arif. Itu tidak boleh. Apalagi tidak mengakui, itu sangat tidak boleh. Karena singkatan Nahdlatul Ulama itu tidak boleh sesuai dengan keputusan pengadilan, itu tidak boleh digunakan lembaga lain. Jadi NU itu kalau yang singkatannya Nahdlatul Ulama itu hanya milik organisasi yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama. Selain itu tidak bisa. Jadi cakupannya memang lebih luas. Jadi bisa dikatakan saling bergotong royong, meskipun bukan naungan Ma'arif, kita sama-sama membawa atas nama Nahdlatul Ulama untuk mencerdaskan para generasi bangsa. Tetapi sekali lagi lembaga-lembaga itu ada koordinasi yang jelas. Tidak bisa kemudian ada sebuah lembaga yang di situ tulisannya Nahdlatul Ulama tidak mau kepada Ma'arif, begitu juga tidak mau kepada Yayasan Pendidikan Muslimat NU. Nah, ini itu namanya mau kuenya tapi tidak mau repot, itu namanya. Itu benalu. Tidak boleh begitu. Berarti perlu digarisbawahi, Gus, bahwasanya ya kalau sudah mencantumkan nama Nahdlatul Ulama berarti harus tetap menjaga komunikasi. Iya, komunikasi, koordinasi dengan lembaga pendidikan Ma'arif. Itu otomatis Ya, kalau tidak ya kita tertibkan karena memang ini persoalannya, misalnya ada yang begini, ada yang mengatakan, wah kita yang diajarkan itu adalah ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama walaupun kita tidak ikut Ma'arif. Orang yang seperti ini, lembaga yang memiliki pandangan seperti ini, itu hampir sama dengan orang yang begini. Sudah dah, yang penting ibadah, tidak perlu NU, tidak perlu Muhammadiyah. Itu hampir sama dengan itu. Orang yang sudah mulai begini, mempunyai pandangan yang penting kita itu tiap hari sudah beribadah, di sekolah yang penting diajari walaupun tidak ikut. Di Timur, di negara-negara Timur Tengah itu kurang Islam bagaimana? Misalnya di Baghdad, Imam Ahmad bin Hambal, salah satu pendiri mazhab, itu di situ. Begitu juga di negara-negara Timur Tengah. Tetapi sekarang luluh lantak. Kenapa? Karena tidak ada organisasi pengayom daripada ikatan daripada keluarga pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, orang yang ngomongkan ndak kate NU-NU-an, sing penting aku ibadahe carane lek subuh kunut. Ini embrionya kehancuran negara-negara Timur Tengah kayak begini ini. Sama dengan orang yang misalnya ada orang yang bilang, wah sing penting sekolah aku diajari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mas yo gak melok Ma'arif misalnya. Ada yang berpendapat seperti itu. Itu pendapat kalimatu haqqin tetapi urida bihal batil. Itu kalimatu haqqin urida bihal batil, kata Sayyidina Ali. Kalimatnya benar, tapi konten dari kalimat itu salah.
dan membahayakan. Rata-rata embrio gerakan Islam radikal, fundamentalis itu awal-awalnya seperti itu. Maka kita harus bisa tertibkan memang. Baik. Nah, baiklah. Untuk kesempatan pertama ini, pada episode pertama kita sudah membahas tentang mengapa sih harus sekolah di Nahdlatul Ulama. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Ketua PCNU Kabupaten Banyuwangi secara langsung. Nah, pastikan kepada seluruh warga Nahdliyin untuk menyekolahkan anaknya di lembaga yang berafiliasi di Nahdlatul Ulama. Nah, saya Evi Yuniarsi bersama rekan yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.